Pengaman instalasi listrik rumah. Nah, bagi yang belum terpasang, di sini saya akan jelaskan apa aja sih pengaman instalasi listrik rumah itu, karena sangat penting bagi keamanan rumah kita. Yang pertama ada MCB. Sudah pada tahu ya untuk MCB ini? Karena teman-teman pasti sering lihat di KWH meter terpasang MCB. Selain di KWH meter, di dalam rumah juga terpasang MCB juga ya. Biasanya terdapat MCB group, yaitu pengganti sikring. Nah, fungsi dari MCB itu seperti apa sih? Yaitu sebagai pengaman beban lebih. Bisa untuk pengaman short circuit ataupun pengaman korsleting. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu ELCB. Nah, ELCB ini untuk zaman sekarang saya saranin segera pasang untuk ELCB ya, karena biasanya di rumah itu tidak ada groundnya. Kalau tidak ada groundnya, saya rasa wajib pasang ELCB. Terus fungsi dari ELCB ini untuk apa sih? Jadi untuk yang pertama, pengaman arus bocor. Jadi jika di rumah teman-teman ada arus bocor mencapai 30 mA, maka nanti ELCB-nya akan trip atau akan mendeteksi. Selain arus bocor juga di sini proteksi terhadap manusia. Maksudnya apa sih? Jadi nanti LCB ini jika kita tersengat listrik di rumah kita, maka nanti LCB ini akan langsung trip mengamankan instalasi tersebut supaya kita tidak terjadi tersengat listriknya. Maka dari itu, jika rumah teman-teman tidak ada groundingnya, diwajibkan atau saya sarankan memasang ELCB teman-teman. Nah, itu fungsi dari ELCB. Untuk selanjutnya RCBO. Nah, RCBO ini bisa kita bilang juga gabungan dari MCB dan ELCB. Fungsinya buat apa? Yaitu buat pengaman arus bocor. Nah, sama kan seperti ELCB tadi. Jadi RCBO ini ada pengaman arus bocornya. Yang kedua, proteksi terhadap manusia, sama juga seperti LCB tadi. Lalu yang terakhir yaitu pengaman beban lebih. Nah, selain untuk mengamankan arus bocor dan proteksi terhadap manusia, RCBO ini seperti MCB, yaitu mengamankan beban lebih teman-teman. Jadi jika teman-teman dipasang RCBO di rumahnya, ya pasti sudah sangat komplit ya, karena sudah mencakup pengaman arus bocor dan proteksi beban lebih. Kalau dipilih MCB atau RCBO, milih mana? Ya, itu tergantung kebutuhan masing-masing karena RCBO ini lumayan ya harganya. Jika ada yang punya budget, silahkan dibeli saja. Untuk selanjutnya yaitu surge arrestor teman-teman. Nah, ini dipasang jika di rumah teman-teman itu di lingkungannya sering banyak petir, sehingga mengakibatkan lonjakan tegangan di instalasi tersebut. Jadi yang paling utama yaitu untuk melindungi peralatan elektronik pada saat terjadi lonjakan tegangan. Nah, ini biasanya lonjakan tegangan ini terjadi di eksternal rumah kita atau di luar rumah kita karena penyebabnya yaitu petir. Jika di area rumah kita ada petirnya, lalu menghantam ke jaringan distribusi, biasanya akan lonjak untuk tegangan atau arusnya, sehingga bisa mengakibatkan peralatan elektronik kita menjadi rusak. Nah, dengan memakai surge arrestor ini, jika kita terjadi lonjakan tegangan, maka akan diamankan oleh surge arrestor ini. Maka dari itu, jika teman-teman di lingkungannya banyak petir, silahkan dipasanglah surge arrestor supaya peralatan elektronik teman-teman aman gitu. Tidak terjadi lonjakan tegangan. Dan selanjutnya yaitu grounding. Nah, untuk grounding ini banyak sekali polemiknya karena rata-rata zaman sekarang katanya banyak sekali tidak dipasang grounding untuk instalasi rumahnya. Kenapa? Ya karena sebenarnya harus konsumen sendiri yang dipasang groundingnya. Jadi kita sebagai konsumen silahkan pasang grounding di instalasi rumah kita ya, karena PLN itu hanya pasangkan dari tiang listrik ke KWH meter. Kalau urusan grounding itu adalah urusan konsumen. Jadi silahkan dipasang. Kalau ada yang bertanya-tanya kenapa dari KWH meter keluarannya 2 kabel, ya minimal pasanglah dulu untuk groundingnya. Nanti baru kita bahas kenapa kok keluaran KWH meter hanya 2 kabel saja. Nah, jadi fungsi grounding itu untuk apa? Nah, ini tujuan utamanya memberikan perlindungan dan keamanan pada seluruh jaringan listrik. Ini fungsinya bersifat umum ya, karena fungsi dari grounding itu banyak banget teman-teman. Rugi kalau kita di instalasi rumahnya tidak terpasang grounding. Bisa mengakibatkan bahaya bagi kita sendiri. Karena grounding ini adalah safety yang paling utama di instalasi rumah kita. Jadi jika belum terpasang groundingnya, silahkan dipasang lah. Gampang kok masangnya. Kalau belum bisa dipasang sendiri, silahkan panggil teknisi listrik yang mumpuni, yang bersertifikasi, supaya nanti rumah kita menjadi aman.
Jadi jika teman-teman mempunyai tambahan yang lain untuk pengaman-pengaman instalasi rumah, silakan di-share saja di komentar ya. Kita sharing-sharing saja, tambahkan oleh teman-teman apa yang terlewat di sini. Oke, terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.